Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagia, senang saya bisa selalu mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku berkenan dengan buah roh sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 22 sampai dengan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9. Ingat ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Dan kita sudah bicara tentang kasih, tentang sukacita, dan sekarang kita bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera adalah buah roh. Ini artinya bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dianugerahkan oleh Allah. Dikatakan di dalam kitab Yeremia bahwa rancangan Allah bagi orang yang setia kepadanya, yang mengikut dan taat kepadanya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan itu diwujudkan oleh Allah secara sempurna bagi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa melihat dengan jelas dan memperhatikan apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus nyata oleh karena karunia Roh Kudus. Dan ingat, damai sejahtera yang diberikan, apa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus tidak dapat disamakan dengan apapun yang diberikan oleh dunia kepada kita. Tidak dapat disamakan. Segala sesuatu yang disiapkan, sediakan, diberikan oleh dunia lenyap dengan segala keinginannya. Tapi damai sejahtera Allah tidak akan pernah pudar, kapanpun dalam situasi apapun. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dalam Kristus mestinya ia mengalami damai dengan dirinya sendiri, damai dengan Allah karena itu anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai dengan sesamanya. Kondisi damai dengan dalam hubungan dengan sesama dan diri sendiri dan juga dengan Allah, ini adalah anugerah yang harus kita pelihara, kita jaga, dan kita hidupi kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, sehingga setiap orang percaya dimanapun selalu nyaman, tentram. Oleh karena apa? Damai dengan Allah, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan sesama. Tidak ada sesuatu pun yang hadir dalam kehidupan kita, baik yang muncul dari dalam hidup kita maupun dari orang lain, dan anugerah Allah yang merusak damai sejahtera yang dianugerahkannya kepada kita. Damai ini juga berhubungan dengan masa lalu kita. Allah telah mengampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akar apa sudah diselesaikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai juga ada hubungannya dengan masa kini. Kita hidup menikmati segala sesuatu dengan penuh syukur, berapapun apapun yang Tuhan anugerahkan pada kita dalam hidup ini. Dan juga kita damai dengan masa depan. Sebab apa? Allah telah menyiapkan, menyediakan segala sesuatu kepada kita. Bahkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menghantarkan kita kepada kekekalan. Jadi kita sungguh-sungguh mengalami damai. Damai juga dengan dunia ini, tempat di mana Allah menempatkan kita. Dikatakan setiap jengkal tanah yang kau injak kuserahkan kepadamu. Ini artinya dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, segala aktivitas kita dalam mengaktualisasikan diri untuk melakukan apa yang dimaksud dan kehendaki oleh Allah bagi kita, itu pasti akan mendatangkan hasil. Jadi damai sejahtera itu sebenarnya anugerah Allah yang membuat kita mempunyai hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri, damai dengan alam semesta, damai dengan masa lalu,
damai dengan masa depan, bahkan masa depan setelah kita mati, kita berada dalam jaminan luar biasa. Bagaimana mungkin kita tidak hidup dalam damai sejahtera kalau semuanya datang dari Allah, oleh Allah, dan semestinya hidup kita ini bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karena kerja karya Roh Kudus. Amin.